Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, tadi barusan hujan, Allahumma shayban nafi'an, kita berdoa, kemudian selesai kita berdoa, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Semoga Allah turunkan hujan ini hujan yang bermanfaat dan hujan yang barakah. Ada beberapa musibah di beberapa tempat, banjir bandang saat ini, mungkin di Blitar itu agak dampak. Semoga Allah jaga Pacet ini dan sekitarnya dan semua daerah dari bencana banjir. Dan marilah kita sering tolong menolong bila ada jalan memang teman-teman yang sana berangkat, kita berikan infak sebisa kita, semampu kita. Artinya kita peduli. Di sana yang kena dampak adalah juga kaum muslimin, ya, yang dimana kita merasakan kata Nabi sallam, al-mu'min kan bunyan. Mukmin dengan mukmin itu seperti bangunan. Ya syuddu ba'duhum ba'du, Nabi begini, saling menguatkan satu sama lain, seperti ini, saling memberikan tolong menolong, kuat kalau begini. Susah nih dia begini, ya syuddu ba'duhum ba'du. Maka tatkala nanti ada mungkin di grup share-sharean, bantuan teman-teman mau ke Blitar, mungkin biasanya sadda ya, biasanya mau ke sana, berapapun bisa kita infakkan, 50.000, 30.000, kadang 10.000, itu sangat bermanfaat sekali buat teman-teman saudara di sana. Ya, ini yang terjadi saat ini. Pada malam ini kita bisa lanjutkan kajian kita tentang fikih wanita ini. Fikih wanita ini sekarang kita masuk judul baru, al-mashu 'alal khuffain, yaitu mengusap khuf. Mengusap khuf. Khuf itu adalah sejenis sepatu terbuat dari kulit atau kaos kaki terpatu. Kadang sebutnya sepatu, sebut kaos kaki. Bentuknya bukan sepatu kayak kita sepatu kan, sepatu itu kan keras ya. Ini bentuknya kayak kaos kaki gitu, lemes, tapi ada tebal dikit gitu. Yang terbuat dari kulit. Ada yang dari kain wol juga ada. Yang intinya ya, khuf ini dipakai biasanya di musim dingin. Kalau antum misalnya kalau umroh atau haji nanti banyak itu di musim dingin, di Masjid Nabawi, di dekat Ka'bah itu orang-orang pakai kaos kaki tapi kok dari kulit, ya itulah khuf namanya, dipakai.
Yang musim dingin kan dingin mungkin seperti itu. Bisa di musim dingin. Nah, sekarang kita masuk pada bab ini, masalah mengusap ini. Dan nanti masalah ini bukan sekedar masalah fikih. Di dalam Ahlus Sunnah ini dijadikan masalah akidah ini. Kok masalah akidah? Ini mungkin baru ini. Biasanya ini masalah fikih. Ini masuk bab masalah akidah. Perbedaan kita dengan Syiah nanti di dalam bab ini. Nah, nanti kita jelaskan. Yang penting kita fikihnya dulu. Kita sampaikan apa adanya. Nah, Allah Jalla wa'ala itu menurunkan, memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Namun juga Allah di antara bentuk rahmatnya, Allah memudahkan kita dalam beribadah. Di antara bentuk yang Allah mudahkan adalah bolehnya mengusap khuf atau kaos kaki bagi wanita sangat penting. Karena wanita suka pakai kaos kaki, mengusap atau jilbab bagian atas. Atau orang yang pakai imamah, pakai surban, termasuk bolehnya nanti berdasarkan dalil. Ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak boleh, wah berat itu. Setiap mau wudu harus melepas misalnya. Setiap makainya susah. Kita aja laki-laki lah surban itu. Nah, kalau enggak bisa itu modak-madik, bolak-balik. Enggak bisa. Sama perempuan pakai jilbab harus rapi dan sebagainya, susah juga. Sehingga ini bentuk kemudahan yang Allah berikan kepada rakhasallah lahumul mas'ala khuffain. Ya, sebagai bentuk dari membasuh kaki. Aslinya wudu kan kaki dicuci, dibasuh. Karena pakai kaos kaki boleh diusap. Berarti kan lebih mudah. Itulah bentuk kemudahan yang Allah berikan. Baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim. Kalau safar oke lah, safar dibolehkan. Karena safar banyak masyaqqah. Mukim loh dibolehkan. Walaupun kita saat itu baik kita butuh atau kita tidak pengen make gitu misalnya, boleh nggak Pak? Boleh saja. Nggak harus musim dingin gitu misalnya kan. Pengen make, kita mau kemana gitu pengen make. Orang yang mungkin berangkat kerja, yang dia kerjanya di kantor kadang harus pakai kaos kaki ya. Atau yang kerjanya di guru, PNS, kadang dia malas ngelepas nanti. Ya sudah, wudunya cuma ya bisa saja begitu. Nanti kemudahan ini. Dan kemudahan bukan cuma sekedar bolehnya mengusap, tapi baik dalam keadaan safar maupun tidak safar. Apalagi dalam keadaan safar, sakit tentu lebih boleh lagi. Ya. Dan yang menunjukkan tentang dalilnya ini banyak sekali. Banyak. Dan hadis riwayatnya mutawatir. Sampai mutawatir. Mutawatir itu yang menyampaikan banyak sahabat. Sehingga tidak mungkin didustakan, nggak ada hukum itu. Di antaranya perkataan Hasan Al-Basri. Apa kata? Haddatsani sab'un. Meriwayatkan kepadaku 70 sahabat. Ashabi Rasulullah 70 sahabat. Berarti banyak. Meriwayatkan kepada beliau Hasan Al-Basri seorang tabi'in beliau nih. Kibarut tabi'in bahkan. Meriwayatkan dari para sahabat 70 sahabat tentang masalah khuf. Imam Ahmad menyampaikan 40 sahabat. 40 sahabat, 40 tabi'in. 40 riwayat beliau dapat. Kalau Imam Ahmad ini tabi'in. Jadi masalah mutawatir ini, masalah khuf ini masalah penting. Sehingga adapun hadis di antaranya adalah hadis Mughirah bin Syu'bah. Di sini cuma potongan hadis. Ya. Saat itu ya dari Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah sallallahu menceritakan tawaddu'a wa masaha 'alal jawrabaini wan na'laini. Rawahu Abu Daud, Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Shahhahu Albani. Kata Mughirah bin Syu'bah,
Saat itu Rasulullah SAW itu ingin berwudu, ya kan? Maka fahawaitu li'anzi aku. Nah, mungkin Syubaini turun, maksudnya di kaki Nabi mau melepaskan sepatu Nabi. Bentuk bagaimana para sahabat khidmah dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, da'ahuma. Jangan, biarkan. Enggak usah dilepas. Kan? Karena Nabi kata, aku pakai tadi dalam keadaan suci. Jadi enggak perlu Nabi cuma mengusapnya bagian atasnya. Begitu juga pada kaos kaki dan sebagainya, dan na'lain, dan 2 sendal yang menutup ya bagian atas. Mungkin zaman kita sendal slop mungkin ya, gitu. Kan sendal juga disebut sendal slop, mungkin seperti itu. Dan kalau pakai sendal juga nggak boleh dilepas. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga hadis yang sangat terkenal, ya, tentang perkataannya Ali, bahwasanya di antaranya agama ini benar-benar dari Allah. Karena kalau seandainya bukan karena dari Allah, harusnya khuf mengusapnya itu bukan bagian atas, tapi bagian bawah, karena bawah yang kotor. Buktinya atas. Atau hadis riwayatnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu kana yatawadda wa na'lahu fi rijlaihi. Dikisahkan Ibnu Umar itu berwudu, sendalnya enggak dilepas, tetap dipakai. Wa yamsahu 'alaiha, atau kemudian Ibnu Umar mengusap bagian atasnya. Ya. Begitu juga kaos kaki, ya. Qala Abu Daud wa masu 'ala al-jawrabain 'ala Ibn Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib bin Mas'ud, wa Bara bin Azib, wa Anas bin Malik, wa Abu Umamah, wa Sal bin Sa'ad, wa Amr bin Harith. Semua para sahabat ini meriwayatkan masalah khuf, na'al maupun sendal maupun kaos kaki. Nah, tapi na'alain di sini maksudnya na'al di sini adalah khida, sepatu. Kayak tadi itu sepatu yang mungkin ada slopnya, bukan sendal yang ada slopnya itu sepatu sandal, bukan sendal jepit nggih. Kan sendal jepit. Ya enggak, sendal yang menutupi sebagian kaki tempat kaki yang dibuat wudu. Kan seperti itu. Tapi secara umum yang dimaksud ya dalam masalah na'lain, sendal adalah sepatu. Ya. Kalau pakai sepatu sudah, berarti sepatunya jangan dilepas. Kemudian ya, tadi kami sampaikan bahwasanya ini yang menunjukkan masalah bolehnya pakai mengusap khuf. Nah, adapun ya tadi kami jelaskan bahwasanya masalah ini bukan masalah fikih. Lebih utama lagi nih masalah akidah. Bahkan dikatakan menjadi, para ulama mengatakan idda sya'aran min ahli sunnah ma'a ahli al-ghafidah, ahli al-bid'ah al-ghafidah asy-syi'i. Kata para ulama bahkan termasuk dijadikan sebagai syiar Islam. Bukan syiar Islam, syiarnya ahli sunnah. Syiarnya ahli sunnah. Mengusap kaos kaki, syiar. Karena orang-orang Rafidah atau Syiah, dia mengingkari hukum mengusap kaos kaki, mengingkari. Tidak boleh, menolak. Tidak ada itu hukum itu. Gitu. Sehingga mereka nggak ada ceritanya ngusap kaos kaki, nggak ada. Tatkala kalau kita ada orang ngusap kaos kaki berarti bukan Syiah gitu. Tatkala ada orang mengatakan nggak boleh itu mengusap kaos kaki, jangan-jangan dia Syiah. Itu berarti menjadi bagian dari akidah Ahlus
Perbedaan yang nyata. Kenapa begitu terjadi? Ini kembali kepada juga dalil tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu, dalam Al-Maidah ayat 6. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjula. La itu berarti fathah kan itu kalimatnya. Wa arju artinya kaki, dan kaki-kaki harokatnya wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian dibasuh. Kan yang dibasuh wajah, tangan, diusap kepala, dan kaki dibasuh. Kalimatnya arjula, harokatnya fathah. Kalau harokatnya fathah berarti sama dengan wamsahu biru faksilu wujuhakum, ha juga kan wajah, sama dibasuh. Namun dalam bacaan lain kalimat wa arjulakum, lanya dibaca kasroh menjadi wa arjulikum. Kalau dibaca fathah wa arjulakum. Dalam riwayat lain, dan ini boleh semua juga riwayat ini dibaca lanya dibaca wa arjulikum. Kalau dibaca arjulikum maka itu menunjukkan bolehnya mengusap, karena mengikuti wamsahu biru'usi, kepala diusap enggak? Maka kalau kita baca wa arjulikum berarti kaki itu juga bisa dibasuh, juga bisa diusap. Kenapa kita begitu? Loh, kalau ikuti wawu itu dalam bahasa Arab namanya atof. Atof itu mengikuti hukum sebelumnya. Kalau tadi kepala diusap berarti kalau wamsahu biru'usikum wa arjulikum, sama-sama li ya. Nah, berarti sama-sama diusap. Tapi kenapa kok enggak cuma diusap? Kita praktekkan bisa diusap, bisa dibasuh. Karena banyak hadis yang menunjukkan Nabi dan tidak pernah mengusap kecuali pada khuf. Jelas ya? Makanya bacaan wa arjulakum bisa, wa arjulikum bisa. Kalau wa arjulakum hanya membasuh, wa arjulikum bisa diusap, yaitu dalam masalah pas bab kaki, seperti masalah mengusap kaos kaki. Bisa dipahami gini? Ini Ahlussunnah. Adapun orang Syiah, dia mengatakan tidak ada bacaan wa arjulakum, hanya wa arjulikum. Jelas? Jadi kaki itu cuma diusap. Seperti kepala. Jadi pemahaman mereka rusaknya karena apa? Salah memahami ayat tadi. Mengambil itu, sehingga mereka menolak semua hadis mutawatir. Ada 70 sahabat lebih, puluhan ratusan sahabat, 100 lebih yang meriwayatkan ini. Dikatakan 70 sahabat, banyak sekali yang meriwayatkan tentang masalah khuf, ditolak mentah-mentah. Gak ada itu riwayat itu. Gak ada riwayat itu. Dengan beralasan cukup dengan ayat. Ayat ini dibaca wa arjulikum, sehingga menghapus semua riwayat hadis-hadis tentang adanya mengusap kaos kaki. Wah, parah banget ini mereka. Rusak, kemudian membantah semua, tidak percaya dengan semua, pada hadisnya mutawatir. Yang aneh lagi jenengan tahu. Siapa tadi yang diantara yang meriwayatkan tentang hadis mutawatir? Ini Ali bin Abi Thalib yang mengatakan perkataan terkenal itu. Apa? Lau kana dinu bi ra'yi, gitu. Seandainya agama dengan apa? Akal, maka mengusap itu bukan di atas tapi di bawah. Perkataan sangat terkenal sekali ini, perkataan Ali bin Abi Thalib. Mereka menolak, padahal mereka mengaku Imam Ali bin Abi Thalib. Yang ini aneh sekali. Mereka menolak semua hadis tentang masalah khuf, padahal di antara yang meriwayatkan adalah Ali bin Abi Thalib sendiri. Baru pakah lagi, Pak. Pakah pertama menolak.
Itu parah semua itu. Parah kedua apa? Yang ditolak adalah Ali bin Abi Thalib, imamnya sendiri. Yang ketiga, parahnya lagi, mereka ini mengamalkan pada wudunya. Ini perbedaan wudu mereka dengan kita Ahlus Sunnah. Wudunya mereka tatkala membasuh kaki, kita membasuh nggih, kaki dari mulai ujung jari sampai mata Nah, kita basuh semua. Kalau sedikit aja enggak basah mata kaki kita, tumit kita misalnya enggak basah bagian kaki itu sedikit aja, sah mboten? Mboten. Karena menjadi rukun, enggak sah. Bahkan Nabi SAW pernah menegur sahabat, tatkala ada yang wudu bagian tumit tidak basah, kecil. Kata Nabi apa? Fafinnar. Di neraka. Jadi Nabi tumitnya enggak, hati-hati. Ini malah mereka wudunya gimana? Pas bagian kaki cuman diusap. Yang diusap cuman bagian jari sampai punggungnya kaki saja, enggak sampai mata kaki. Seandainya mereka mengamalkan wa arjulikum terus mereka usap, harusnya ngusapnya apa? Semuanya. Iya kan, karena kan kalimatnya apa? Wa arjulikum ilal ka'bain, kan begitu. Dan ubasuhlah kakimu sampai mata Ayatnya jelas. Enggak, mereka pun mengusapnya cuman di atas punggung kaki, jari-jari sama gini. Ya gini doang. Sekali doang. Jadi wudunya mereka seperti itu. Wudunya orang ada orang wudu begitu, itu orang begitu. Kalau dia nggak tahu mungkin jahil, ya mungkin si B berarti. Tapi begitulah Pak. Jadi masalah ini itu sebetulnya bukan cuma masalah fikih, justru masalah syiar Ahlus Sunnah dengan Ahlul Rafidhah. Perbedaan kita dulu mereka saat mereka masa umrah itu haji mereka kelihatan mereka tuh saya enak edw. Itu kalau wudhu seperti itu, sholat ada batunya gitu, pasti bawa ya itu sudah gitu. Imamnya di sana begitu di sana. Masjid Nabawi itu sholat batu gitu, bawa batu. Mereka sholat di Masjid Nabawi. Ya, dulu terus udah nggak ada, mereka nggak boleh kan. Setelah kasus itu nggak boleh datang semua, pengen kapok mereka. Tapi Masya Allah ya. Namun sunnah ini saat ini yang begini ini jangan diamalkan. Jangan diamalkan. Orang baik yang nggak tahu masalah kufar dan ini masuk akidah syiar. Maka amalkan Pak. Nggak harus dingin kok Pak. Pas jangan butuh pakai kaos kaki. Nanti pas sudah wudu terus pakai kaos kaki. Pas mau sholat lagi, duhur pakai, asar mau sholat, nggak perlu dilepas. Jangan usap mawon, terus orang nanya, loh kok diusap? Ada orang mungkin bingung gitu, jangan, niki sunnah niki, jangan beritahu. Atau memang, ya perlu jangan hidupkan hal-hal seperti ini. Karena itu masuk syiar antara Ahlus Sunnah dan bukan Ahlus Sunnah. Syiar, ciri khas, syiar itu apa? Ciri khasnya kita. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi parahnya orang Syiah tadi dalam masalahnya ada 4 tadi ya, 3-4 tadi. 1, apa tadi? Menolak semua hadis mutawatir tentang khuf. 2, salah paham dalam masalah ayat. 3, yang ditolak di antara hadis mutawatir imamnya sendiri, Ali bin Abi Thalib. Yang 4, mereka amalkan dalam ayat tersebut sudah salah, maksudnya diamalkan gak sesuai dengan apa yang ada dalam Kalau mereka amalkan ngusap harusnya mata kaki karena ayatnya sama mata kaki, tapi enggak diamalkan. Parahnya ada 4 itu. Banyak bisa 5, bisa 6. Ya intinya parah lah. Ini di syiar. Maka kita sekali lagi kita belajar ini bukan sekedar belajar fikih, tapi belajar akidah antara Ahlus Sunnah dengan Rafidhah. Selanjutnya, ya kembali pada fikihnya, bahwasanya Nabi SAW ya ayat ini, hadis ini ya tentang masalah mutawatir ya
Di zaman dahulu para sahabat Rasulullah banyak safar, sehingga sangat butuh dengan namanya khuf gitu kan. Musim dingin sekali kok. Sana kok dinginnya nusuk ke tulang kalau udah musim dingin. Panasnya sampai bikin kita mimisen, bikin kita belang-belang apa namanya? Pecah-pecah tumit bibir pecah. Sampai segitunya panasnya. Nah, tatkala ada khuf berarti sangat benar-benar ya memudahkan Islam, memudahkan agama ini. Jamaah rahimakumullah, apa syarat-syaratnya? Syaratnya boleh pakai khuf itu dan pakai kaos kaki. Syaratnya ada. Yang pertama, ya, memakainya setelah suci. Jadi, misal orang itu mau wudu biasa ya, dari mulai basuh tangan, kemudian sampai basuh kaki. Selesai, baru dia pakai kaos kaki atau pakai khuf, gitu kan? Kalau ibu-ibu bisa kaos kaki atau kerudung, ya. Jadi kemudian setelah itu, ya. Untuk kerudung sebetulnya juga biasa kayak imamah ya, sehingga kerudung itu gak harus suci sebetulnya. Posisinya, pokoknya dia mau basuh wudu bagian kepala, mungkin nggak bisa melepasnya, cukup diusap sama bagian pucuk sini, diambil rambut diusap bagian rambut sedikit nanti caranya. Tapi kalau untuk syarat wudu tidak. Kalau khuf, kaos kaki, harus ada syaratnya, harus pakai dalam kondisi sudah berwudu. Tapi berwudu kan berarti makailah kaos kaki. Dipakai terus Pak, tidak boleh dilepas. Sholat duhur pakai, sholat asar mau wudu, bagian kaki nggak perlu dilepas, cukup diusap atasnya. Kenapa? Karena dalamnya kan kaki sudah tertutup oleh kaos kaki tadi, jadi suci, nggak perlu dilepas gitu. Nah, berarti kalau dilepas, yang kedua, ya, syarat yang kedua, ya, adalah harus menutupi semua anggota wudu bagian kaki, yaitu minimal di atas mata kaki pres, gitu, nggih. Jadi harus kaos kakinya di atas mata kaki. Nggak boleh kemudian pakai kaos kaki, ada kan kaos kaki yang nggak nutup mata kaki? Ada nggak? Ada. Nggak boleh pakai yang gitu. Kaos kaki pendek nggih? Itu nggak bisa. Makanya ada orang pakai kaos kaki itu diusap, kaos kaki pendek. Loh, kok diusap? Iya, katanya ada hukumnya boleh kok mengusap bagian. Bukan masalah boleh kaos kakinya pendek. Kenapa nggak boleh? Ya, kalau dipakai kemudian nanti diusap, nah, mata kakinya bisa kena najis tadi. Ya, kemudian yang ketiga adalah kaos kaki tersebut ya suci, dalam kondisi suci, ya pastilah itu. Yang minimal dua tadi itu yang kita pahami. Satu, pakai dalam keadaan suci. Dua, harus menutup. Jadi kalau ada sepatunya bolong, kaos kakinya bolong bagian jari, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi pakai itu jempolnya keluar, nggak boleh, nggak sah. Harus tertutup semua, tutup. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini syarat-syaratnya. Ya. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib ini. Ya. Lau kana ad-dinu biqa'i lakana asfal khuf aula bil masi min a'lahu. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala dhahri khuffai. Tuh, perkataan Ali bin Abi Thalib. Ya, dalam Sahih Abu Dawud, Ad-Darqutni wal Baihaqi. Beliau mengatakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seandainya agama ini dengan akal, maka mengusap khuf bagian bawah lebih utama dibandingkan bagian atas.
Tapi kata Ali bin Abi Thalib, aku melihat Rasulullah SAW mengusap khuf itu bagian atas. Mikir Ali bin Abi Thalib, daijo. Ini menunjukkan ini bukan apa? Akal-akalan. Benar agama samawi, agama dari langit, wahyu ini. Dan ini faedahnya besar kalimat ini. Tadi kami jelaskan bahwasanya masalah khuf bukan sekedar fikih, masalah akidah. Dan di antara juga masalah akidah adalah dalam masalah ini bahwa kalau saja masalah yang namanya mengusap saja yang bagian masalah yang sepele, masalah yang ringan, ngusap kaos kaki gitu kan ringan sekali. Itu saja wajib menggunakan dalil dan contoh. Tidak boleh bikin sendiri-sendiri. Maka bagaimana lebih dari itu? Dan ini menunjukkan akidah Ahlussunnah pentingnya mencontoh Rasulullah SAW. Ini masalah akidah. Masalah khuf saja sampai harusnya di bawah, ternyata dia di atas. Coba kalau seandainya para sahabat semua ini nggak perhatian dalam masalah khuf, kira-kira jadinya apa? Ngusap khuf itu bagian bawah. Benar gak? Benar. Kalau seandainya para sahabat, oh boleh itu ngusap, ya sudah ngusap. Pikiran mereka pasti apa? Ngusapnya bagian. Tapi karena mereka itu memperhatikan namanya contoh, bukan sekedar ucapan Rasulullah SAW saja, tapi mereka butuh contoh dari Nabi. Kata, laqad ra'aitu, benar-benar aku melihat, kata Ali bin Abi Thalib. Berarti apa? Contohnya ternyata di atasnya itu loh. Dari situ loh, Ali bin Abi Thalib langsung, kok bagian atas sih? Ini benar agama ini dari Allah, bukan akal-akalan Nabi gitu loh. Ini bab akidah nggak ini? Bab akidah. Maka dari sini saudaraku seiman semuanya, kaum muslim dan muslimah dimanapun berada, ya, marilah. Ayo kita itu beribadah benar-benar mencontoh Nabi SAW. Karena di antara kuatnya agama adalah dengan mencontoh Nabi. Mustahil orang itu kuat agama yang tanpa mencontoh Nabi SAW. Mustahil. Maka di antara kaidah bagaimana agama kita, kuatnya agama kita, Quran dan As-Sunnah. Quran dan hadis. Tidak hanya menggunakan Quran saja, berat Qurannya, enggak. Hadisnya kurang. Karena sebagian kelompok hanya Quran, hadisnya kurang. Atau sebaliknya, hadis yang utama, Qurannya kurang. Karena sebagian kelompok ada yang perhatian dengan hadis saja, Qurannya kurang. Tapi Ahlus-Sunnah, Al-Quran dan Al-Hadis jalan bareng, saling menguatkan, saling menjelaskan di antara keduanya. Dia itu jadi keyakinan. Dan yang kedua di antara biar kuatnya akidah Ahlus-Sunnah, di antara sebab-sebab akidah Ahlus-Sunnah kuat adalah mencontoh Nabi SAW. Karena tidak mungkin cuma sekedar ucapan Nabi saja kita bisa perhatikan tanpa ada contoh. Matematika saja, kalau dosennya, kalau orang ilmu matematika, ilmu umum, kalau cuma sekedar gurunya ceramah 1 tambah 1 2 atau 3 kali 3 9, tapi nggak ada nggak diuraikan, paham nggak kira-kira? Nggak akan paham. Rumus cuma disampaikan doang, cuma ditulis, tapi tidak ada dipraktekkan. Kalau ilmu matematika saja yang ini, wong yang dasar aja matematika aja butuh dipraktekkan contoh itu, butuh diaplikasikan biar lebih paham. Dan tatkala dipraktekkan oleh seorang guru, muridnya melihat, kemudian muridnya mencontoh, kemudian dicocokkan kepada guru, disetorkan apa itu soal pelajarnya itu, guru mengakui benar, murid ini akan semakin kuat. Alhamdulillah, benar matematika saya udah mempraktekkan dan contohnya benar, puas. Maka gak mungkin cuma baca gak ada contoh, gak mungkin. Butuh contoh dari Nabi SAW. Benar para sahabat memperhatikan contoh. Kalau cuma diucapin bisa salah paham di antara para sahabat. Tatkala dicontohkan clear semua. Dan itu pun diamalkan, bukan cuma dicontohkan, pun nggak diamalkan oleh orang. Harus diamalkan, kemudian diakui Nabi, sesuai Nabi. Alhamdulillah. Makanya kuat. Pemahaman akan kuat kalau ada contoh. Matematikanya orang
Ya, anak-anak itu mau cuma matematika, gurunya ngerjakan, jelaskan, terus murid gak dikasih soal, gak dikasih prakteknya, satu-satu gak maju. Ya padahal yang paham, yang nggak paham, nggak paham. Matematika harus satu-satu, ini loh dalam urusan dunia. Bagaimana urusan akhirat yang lebih besar, lebih agung, dan berkaitan diterima amalan. Dan sehingga tidak jelaskan bahwa masalah khuf ini bukan sekedar masalah fikih, tapi masalah akidah. Dari sini kita belajar akidah. Bagaimana benar agama itu bukan dari akal-akalan Nabi. Agama itu bukan diukur dari akal manusia. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Syarat-syarat tadi, ya. Kemudian bagaimana maddatul mas. Cara dulu, kaifiyah, cara mengusap. Ya. Karena kata Ali bin Abi Thalib, maka mengusapnya bagian atas. Ya sudah, seandainya pakai kaos kaki ini anggap aja ini kaos kaki saya ini khuf. Saya udah wudu pasang. Sudah diusap gini aja, set. Hanya bagian enggak perlu kemudian diusap semuanya, mata kakinya juga, enggak perlu, cuma cukup ini. Bagian atasnya saja. Ya. Terus bagaimana jilbab? Wanita kalau dia kemudian dia safar atau dia dalam keadaan hajat, dia enggak mau melepas hijabnya, boleh enggak? Kan boleh juga. Mengusap laki-laki mengusap surban. Dia pakai surban misalnya, cukup bagian atasnya. Kalau kopiah dilepas. Kenapa? Gampang. Kalau surban itu susah. Susah. Agak lebih berat prosesnya gitu loh. Sehingga butuh diusap bagian atasnya. Apakah perlu bagian rambut dibasahin? Perlu tidak? Tidak perlu. Nah, maka ya apa istilahnya? Wanita itu juga sama. Wanita itu cukup bagian atasnya. Namun ada tambahan, ya bagi wanita. Qala Syekhul Islam, in khafatin ma minad bughd wa nahwi wa masahat ala khimariha fa inna Salamah kanat tamsahu ala khimariha wa yanbaghi an tamsaha ma'a hadha ba'da sya'riha. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, apabila wanita itu takut dari suatu dingin sehingga dia tidak dia khumurnya, kerudungnya, hijab besarnya tidak dilepas, maka dia boleh mengusap bagian atasnya sebagaimana dikisahkan Ummu Salamah. Ummu Salamah dulu mengusap khimarnya, kerudungnya. Nah, tapi wayam bagi dan sepantasnya seharusnya juga antam sama hada ba'di syariha, yaitu mengusap sebagian rambutnya. Jadi wanita kalau pakai kerudung atasnya saja, terus dari dalamnya dia ngusap rambutnya. Namanya mengusap tidak menggunakan air. Jadi ini air ini sebagaimana kita mengusap kepala, cukup kalau tekan ini basahi, buang, usap. Selesai. Sampai sini. Kalau kemudian ini basahi, ini bukan usap. Jadi hanya usapan begitu kaos kaki. Basahi tangan, cukup diusap. Jelas tata caranya? Yes. Ya, begitu. Wanita juga insya Allah jelas tata caranya. Kemudian, bagaimana sekarang masa pakai itu? Apakah terus dipakai kaos kakinya sampai bosok baunya? Gimana? Maka di sini dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talatul ayyam wa layalihinna wal muqim yaumun wa laila." Nabi mengatakan di antaranya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 hari bagi musafir. Musafir itu 3 hari. Misal duhur dia pakai adzan jam 11.30 misalnya ya. Di sini adzan jam 12 saja lah gampang. Adzan jam 12. Dia wudu sebelum jam 12 gitu. Habis wudu dia pakai kaos kaki. Kan gitu, Ini niat safar.
safar. Mungkin safarnya kalau kita kan safarnya sebentar toh. Kalau 3 hari kan nggak kemana itu. Ya gampangnya safarnya ini ya perjalanan jauh, harus pakai kaos kaki terus, naik bis dari mana? Dari Surabaya sampai Padang. Berapa hari? 2 hari. Nah, ya, gitu. Itu kan 2 hari pakai kaos kaki terus. Duhur pakai Senin duhur jam 12. Selesai kapan selesainya? Senin, Selasa, Rabu 3 hari. Rabu jam sholat duhur. Selama 3 hari itu pas kaki cukup diapain? Diusap. Itu untuk khuf. Untuk khuf. Ya, selama 3 hari nggak usah diusap. Tapi kalau dia lepas, ada pembatal-pembatalnya ya, maka ngulah lagi. Tapi kalau kaos kaki tetap 1 hari. Kalau khuf tadi 3 hari, mukim sekali. Tapi jarang sekali kita pakai khuf ya. Kalau orang Saudi sering. Sehingga masalah ini perlu disampaikan 3 hari. Orang mukim sehari. Kalau sehari berarti Senin duhur pakai sampai Selasa duhur. Nah kalau kaos kaki itu cukup sehari. Berarti gimana ibu-ibu? Misalnya safar ke Jakarta naik kereta api, gitu kan? Sudah berangkat tiketnya jam berapa? Jam 2. Jangan sholat duhur masih sholat apa? Sholat duhurnya jamaah atau bukan? Tidak, karena masih mungkin. Ya, kecuali jenengan dari Mojokerto ke Surabaya sudah sebelum duhur udah berangkat, beda lagi. Nah, cuma deket aja stasiunnya, sholat duhur. Tapi udah pakai apa? Kaos sholatnya sambil pakai kaos kaki. Selesai duhur langsung karena dekat cuma 10 menit ke tempat kereta api, ya kan? Ke tempat stasiun. Dah masuk jam 2 sampai Jakarta besok misalnya. Kan 1 hari 24 jam. Misalnya perjalanan sampai besoknya jam 2 siang lagi kan 24 jam baru dilepas. Ya Ustaz, kan tadi makanya dalam keadaan kondisi mukim. Dihitung enggak? Tetap dihitung karena tadi dia mau safar. Kalau udah lihatnya safar seperti itu maka terhitung safar. Maka selama perjalanan sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, wudunya cukup diusap bagian atas. Dah selesai. Ya. Jamaah rahimakumullah, itu tata caranya. Adapun jilbab, kalau khimar jilbab, ya tidak perlu sebutuhnya, ya sebutuhnya. Nggak harus 3 hari 3 malam, enggak. Ya dia butuh sama perjalanan dia pakai hijab terus, 2 hari pakai hijab terus, ya tetap diusap boleh. Sesuai kebutuhan. Kemudian ya apa saja yang membatalkan masalah ngusap baik kaos kaki maupun sepatu ya, ataupun dari sepatu dan kaos kaki. Ya, 1 janabah, yaitu hadas besar. Hadas besar otomatis batal itu. Kalau hadas kecil tidak. Seperti junub otomatis batal. Kalau wanita apa? Haid ya otomatis batal. Enggak sholat. Gitu kan? Pokoknya yang menjadikan hadas besar maka mengusap itu batal. Kedua, habisnya masanya, gitu kan? Kan ada waktu terbatas. Maka khuf tadi kan atau kaos kaki ada waktunya. Kalau khuf 3 hari 3 malam, kalau kaos kaki sehari semalam. Begitupun sepatu. Masanya habis ya sudah, harus dilepas lagi, wudu lagi, baru nanti pakai lagi.
Boleh. Jelas? Harus udah masa habisnya. Ketiga, yaitu membatalkan adalah bila dilepas. Berarti yang pakai sepatu pripun. Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu, jenengan kan kita ini kan kalau mau pakai sepatu pakai kaos kaki. Yang kita usap tuh mana? Sedangkan ada dua hukum, boleh ngusap kaos kaki, boleh ngusap sepatu. Yang kita usap yang mana? Ya sepatu. Kalau jenengan pilih sepatu, maka jangan dilepas sepatunya. Tuh, iya tuh. Kenapa sholat? Makanya sholat kan kita kalau sholat apa namanya dan di kereta api kan sholatnya di mana? Jadi pakai sepatu tuh Pak. Kalau pakai kereta api. Ya kalau di masjid ya gimana? Makanya lebih aman kalau kita pakai kaos kaki dan sepatu, ya pakai yang diusap adalah zaman kita ini ya kaos kakinya saja. Karena kita mau sholatnya di masjid. Kalau jenengan perjalanan padang pasir, ya tidak apa-apa. Yang diusap sepatunya, ya sepatu jangan dilepas. Nanti sholatnya di atas padang pasir pakai sepatu, ya boleh saja. Terus gini. Nah, kalau sepatu berarti juga jangan sepatunya diusap, kaos kakinya diusap, bingung. Kok saya pakai kaos kaki, saya pakai sepatu, mana yang diusap ya? Oh dua-duanya. Enggak, pilih salah satunya. Insya Allah jelas masalah ini. Jadi pembatal ada 3. 1, mandi menjadikan mandi hadas besar. Kedua, habis masa waktunya. Ketiga, dilepas. Duhur make maghrib yang balik lagi dari awal. Itu tadi kita masalah dengan kaos kaki, sepatu, itu ada masa waktunya. Sekarang bagaimana dengan masalah jabiro, seperti orang kena sakit mata apa? Gipsum apa? Gip ya, namanya gip. Ya pakai itu loh. Gip kan? Nah, orang yang pakai gip gimana? Masa ada apa? Ada masanya? Ada nggak? Ya enggak, ya masa dilepas nanti pasang lagi, mahal masangnya belinya. Ya sudah, sama dipakai, ya diusap hanya bagian gip. Boleh nggak? Boleh. Kalau basahin gimana? Ya rusak gipnya. Dibasahin saja, cukup usap bagian tersebut. Bukan kemudian kita wudhu di sini, wudhu yang sini enggak wudhu, ya enggak. Diusap bagian tersebut. Itu gip. Ada masanya? Tidak ada, sebutuhnya itu. Kalau sakit gimana? Boleh nggak ngusap bagian sakit itu? Ya sekarang kita ini. Di sini kata Syekh Utsaimin, idza wujida jarh, kalau ada luka, maka dia ada 3 tingkatan. Kalau luka, masalah mengusapnya ada 3 kondisi gitu. Kondisi pertama, ayakuna maksyufan wa la yadurruhul ghusl. Tertutup lukanya dan kalau dia mandi tidak mudah luka, tertutup lukanya. Kan gitu tertutupi kan? Dan kalau mandi pun tidak mudah kena air enggak mudah. Ya, artinya bisa mandi dia. Maka kondisi begini ya yajib alaihi ghusl idza kana fi mahalli yaghsil. Maka dia tetap wajib mandi kalau itu masalah mandi. Kalau wudu ya tetap wudu, sakit tapi tertutup dan tidak apa-apa kena air. Berarti apa? Seperti apa, Pak? Penyakit koreng biasa yang mungkin gitu ya, ada kan yang bedal-bedal gitu kan? Masa kemudian ya diusap enggak, ya dibasuh biasa, enggak sakit biasa itu kan. Beda kalau korengnya nemen ya, koreng secara umum lah gitu, sakit ya gitu kan, umum biasa gitu loh. Atau ada luka dikit gitu, kebelet sedikit aja apa, pimes gitu kan, sedikit, gobek sedikit. Atau tadi pas masuk itu kena paku, gitu, tapi enggak robek, cuman merah gitu ya biasanya. Kena air sakit gak?
Tidak, biasanya gitu kan? Ya tidak apa-apa, tidak apa. Maka itu tetap seperti semua hukum asal. Yang kedua, tertutup lukanya, tapi kalau dia itu dibikin mandi, maka kena air bahaya. Tapi kalau diusap, nggak apa-apa. Kondisi seperti ini, maka dia wajib mengusap, tidak perlu dibasuh. Paham gak? Lukanya kalau kena air bahaya. Berarti apa? Diusap. Seperti apa tadi? Pakai apa? Kip tadi. Bahaya enggak? Bahaya tuh. Rusak kipnya. Ya diusap. Yang ketiga, ya sudah, luka, ya. Kemudian kemudian mudarat kalau buat mandi. Ya mudarat juga diusap, sakit kalau diusap. Maka hal ini, yang ketiga ini, maka apa? Kira-kira? Kenapa kira-kira? Enggak bisa wudu, enggak bisa diusap. Kira-kira apa? Tayamum. Badannya tayamum. Ya, dalam artian ya kaki misalnya. Tapi kalau seandainya tadi ini penting sebelum tayamum, yang sakit tadi hanya bagian kecil, misalnya ngapunten jatuh waliyadzubillah bagian tangannya, sini yang beler, luka nggak? Diusap sakit nggak? Diusap sakit ya? Ya, maka yang diusap hanya bagian yang sebisanya. Tetap diusap, bukan tayamum. Tetap wudu seperti biasa. Pas bagian tangan yang bisa. Tapi kalau memang ini sakit, ngambil air juga sakit, kakinya juga sakit, atau tangan lah yang paling pertama, tangannya dua-dua luka, gerak itu maka ngapain? Tayamum. Pokoknya kalau nggak bisa, ya masih bisa dibasuh, masih bisa diusap. Kalau nggak bisa, ya sudah tayamum. Nah, terapkan sendiri, Bapak Ibu, terapkan sendiri. Luas masalah ini kan? Ya. Ya. Ini yang utama. Tayamum pun kalau semuanya nggak bisa stroke semuanya, tapi bisa ngomong. Gimana itu? Maka wajib stroke itu ini nggak bisa gerak, tapi ngomong lancar. Bisa kan? Ada kan? Maka wajib bagi keluarganya harus ada yang menemani saat ibadah. Itu wajib hukumnya. Namun bisa saja sholatnya itu kalau kondisi mungkin keluarganya juga mungkin harus ada kegiatan-kegiatan ya, tidak bisa menemani 5 waktu, maka boleh dijamak hal tersebut. Kenapa? Alasannya satu, kondisi sakit. Bertahun-tahun saat kalau satu gitu, iya walaupun bertahun-tahun. Ada bang bertahun-tahun gak sholat. Walaupun bertahun-tahun. Sebulan, iya gak apa-apa sebulan. Terus dijamak terus, boleh ya? Boleh. Sakit 10 tahun, waliyadzubillah tapi ya. Dijamak terus. Kalau kondisinya memang seperti itu, sakit, boleh? Boleh walaupun 10 tahun dijamak. Itulah. Karena permintaan dari Allah itu kita beribadah kepadanya, gitu loh. Dengan fattaqullah mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan kita, semampunya. Kan gitu. Maka 10 tahun sakit, ya tidak apa-apa. Karena ini perlu dijelaskan. Kadang-kadang orang sakit, orang saudara kita sakit itu kadang-kadang mikirnya, aku gak bisa sholat, ya gak sholat. Perlu kita jelaskan, tetap sholat.
Nah mereka bingung, loh mas sholat terus aku sholatnya setiap hari lah tak jamak terus gitu. Wudunya tayamum terus. Iya. Iya benar iya. Tapi kalau tadi stroke, maka orang yang keluarga tadi jangan tayamum, tapi mewudukan. Kalau ada najis jadi najis bersihkan dulu. Dan biasanya di jamak duhur asar, maghrib isya. Seperti itu. Sekarang terjadi lagi. Apa sih penyebab orang nggak sholat diantaranya? Mau sholat. Dan saya ada nemu seperti itu. Adalah nggak hafal, sakit. Dulu mudanya nggak pernah ngaji, sampai sekolah nggak sampai tua nggak pernah ngaji. Terus sakit baru sadar, ingin tahu, tobat. Wis kadung Al-Fatihah tok yang bisanya itu. Nggak bisa ayat-ayat Quran sudah lupa. Cuman bisa Al-Fatihah. Kadang-kadang gak usah sholat lah, ngono gak iso sholat, podo wae gak sholat gitu. Sama aja sholat gak bisa. Maka kita perlu sampaikan. Kalau orang sakit, kadang-kadang beliau-beliau tidak paham. Tetap sholat nggih Pak, Mbah. Walaupun bacaannya cuma Al-Fatihah, ditambahi kulhu wae. Kulhu aja. Dia bisa cuma kulhu Allah hadis kita. Tidak satu surat, tidak apa-apa, kulhu ahad kita. Atau bisa cuma 3 kul. Al-Falaq, Al-Ikhlas, Anas. Tidak apa-apa. Bertahun-tahun 10 tahun, ya tidak apa-apa itu tok itu enggak apa-apa wis. Perlu disampaikan begitu kadang-kadang. Biar apa? Bahwa Allah akan nerima kok. Allah akan nerima. Bacanya kul huwallahu ahad tapi memaknai tauhidnya benar kuat. Lebih besar pahalanya dibandingkan baca sini Al-Baqarah halaman 2 lembar 1 juz tapi ngelantur semua jamaah. Kemana pikirannya? Mending mana Pak? Al-Ikhlas? Lihat maghrib, al-asr sebentar Pak ya. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Orang sakit seperti ini perlu kita sampaikan ya. Dan wajib tadi ya sekali lagi wajib bagi keluarga untuk menemani. Itu wajib Pak hukumnya. Bukan gak wajib nggih. Kalau kemudian keluarga nggak ada yang menangani, dosa nggak? Dosa Pak. Anaknya dosa. Itu penting itu. Dan banyak orang tua zaman sini itu, zaman orang tua sih mending. Anak muda zaman sekarang itu banyak yang nggak hafal Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah aja nggak hafal. Bener kan? Banyak gak hafal Al-Fatihah? Al-Fatihah bisa lupa. Tapi ternyata ya banyak terjadi begitu. TK, TPA pernah dulu. Ada yang sejak kecil gak pernah TPA? Gak pernah TPA. Sampai gede sekarang. Al-Fatihah gak tahu. Ya gak tahu sholat juga. Islam. Dan terus kalau seandainya Idul Fitri ikut sholat. Dengerin tok. Gimana dia mau hafal? Oh dia cuma dengar Al-Fatihah cuma setahun sekali. Terjadi. Sehingga kondisi orang sakit nanti di masa tua dia nggak bisa sholat. Di antara sebabnya kenapa? Tidak punya hafalan. Dan problem besarnya kita tidak sholat malam karena kenapa? Jamaah bareng-bareng nggak punya Gak punya hafalan itu dijadikan senjata oleh syaitan. Ya, gak apa. Aku sholat gak punya apa? Gak punya. Terus ngapain sholat malam? Karena gak belajar. Bahwasanya boleh itu sholat sambil megang Quran. Gak belajar. Boleh itu sholat hanya baca Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas berkali-kali sepanjang-panjang. Pengen sholat 1 jam. Sejam itu yus ikhlas toh itu dibaca sampai doi sampai capek, enggak apa-apa. Nah itu jamaah rahimakumullah ya. Kalau tadi ya masalah yang tadi yang sakit tadi ya sudah kita jelaskan bahwasanya seperti itu. Nah alhamdulillah ya sudah selesai kita tentang masalah ini. Bila ada pertanyaan silakan, bila tidak ada kita tutup
dengan doa kafaratul majlis. Nggih, barakallahu fiik, silakan. Lem tembus air tapi nggak bisa dibersihkan. Sah, sah. Ya, ada lem, sudah kita bisa bersihkan. Habis sholat kita baru tahu, masih ada lem yang di sini, dan itu lem itu tidak nembus air. Gimana sholatnya? Sah, karena sedikit. Dan kita tidak tahu sedikit kan Pak? Nggak mungkin banyak lem itu, gitu kan? Sah, selesai. Yang jadi masalah lagi kalau seandainya, bahkan Pak, tadi kan kita udah bersihkan. Sekarang gimana Pak? Kita mau wudu, ini ada kena cat. Udah kita bersihkan, ya ada yang catnya itu susah. Biasanya begini, ngapunten nggih terjadi. Tukang yang terjadi, yang perhatian sholat, tukang. Beliau berhatiin sholat jamaah. Nah, datang ke masjid dalam posisi sudah adzan. Dan kena cat di sini. Ya udah dia bisa bersihkan. Nggak mungkin dong dia ke rumah gitu ngambil sabun, ngambil apa gitu. Mungkin nggak Pak? Di masalah ya kadang-kadang nggak ada sabun, nggak ada apa itu kan. Membersihkan, ya udah dia membersihkan sebisa mungkin gitu kan. Kemudian dia sudah bismillah. Maafu insyaallah gitu loh, karena satu dia habis itu kan komat gitu kan. Coba dia kemudian cari nggak jadi sholat aku mungkin kemana namanya ya sewaktu-waktu kita bisa terjadi pada diri kita itu ya, harus pulang dulu kemudian balik lagi udah selesai sholatnya. Tapi kok namanya tukang, nah gini loh. Tahu kita tukang cat, ya mbok sangu mau di motor itu sangu sabun gitu loh. Thinner gitu kan ya. Jelasnya thinner gitu. Namanya tukang, mbok ya sangu thinner. Tukang cat enggak sangu thinner. Sangu thinner nanti buat bersihkan gitu. Ada lagi? Silakan. Hati sakit, tayamum. Nah ini pertanyaan ini. Nih bagus nih, ini bagus. Sakit, meriang. Oke. Kemudian beliau ini ya kan nggak bisa nyentuh air. Boleh nggak saya berwudu dengan air dispenser? Air dispenser yang panas. Kalau menurut jenengan boleh nggak? Jawaban saya Pak, berlebihan. Kita dalam agama itu nggak boleh berlebihan. Jadi dalam beribadah, misalnya gini Pak, pernah saya sampaikan. Kalau Mas ini bagaimana? Sebaiknya saat itu sudah Pak, jenengan sakit, jenengan ini, kok kemudian alhamdulillah istri jenengan masakin air, kan sakit nih meriang. Nggak mungkin kita jawab, ya seharusnya yang sakit ini masak air, nggak mungkin sakit kan masak air gitu. Istrinya kalau bisa masak pertama, kalau bisa istrinya masakin air, dianget untuk anget kan gitu kan, baru kemudian buat bukan air matang lagi, sekedar panas boleh. Nah, tapi kemudian di sini nggak ada, sudah sebaiknya tayamum, nggak perlu pakai air minum dispenser. Karena jenengan pakai air minum butuh dalil lagi. Benar nggak? Kedua ini berlebihan. Hapunten. Karena yang benar adalah saat itu kita nggak bisa. Badannya adalah tayamum. Ya sudah tayamum. Nggak usah sampai kita itu nanti itu ada di antara beribadah itu, di antara beribadah itu tidak boleh kita berlebihan. Berlebihan itu bukan cuma sama bid'ah saja Pak. Bukan. Saya kasih contoh masalah, pernah contoh di sini juga. Pakai daun bidara. Daun bidara itu fungsinya untuk menghilangkan gangguan jin. Benar nggih? Jenengan ini loh, ndak kena jin, yo sehat-sehat mawon.
Mandinya setiap hari pakai daun bidara. Berlebihan apa tidak? Berlebihan. Jelas nggih? Berlebihan. Maka tidak perlu sudah. Gunakan sesuai fungsi. Enggak suka berlebihan itu. Misal lagi, oh yang lain mungkin dispenser tadi Pak. Kalau dispenser kayak minum Pak, makanya saya bilang itu berlebihan. Nah tapi kalau kemudian pemanas air, kamar mandi biasanya ada pemanas air gitu kan, tinggal ganti ya boleh kalau itu Pak. Tadi ngomongnya dispenser. Nah, tapi kalau pakai pemanas air yang ada dalam kamar mandi, boleh, itu jelas itu. Tapi kayak beliau pakai dispenser. Oke, ada lagi? Oke. Sakit apa? Sakit apa Pak? Diimpus? Diimpus itu sebetulnya saya pernah sakit juga diimpus. Saya saat itu alhamdulillah masih bisa wudhu Pak. Saya bawa asal ini lebih tinggi gerak. Tapi kalau memang ada orang itu sudah sakit takut suntik. Jadi diimpus tuh gerak dikit takut dia nanti. Apalagi yang pernah trauma tiba-tiba darahnya naik. Itu biasanya Pak udah habis itu diganti suster, diganti apa? Perawat itu. Dia tidak mau takut ngapa-ngapain lagi itu biasanya. Udah tahu aku sudah itu. Terus gerak kamu dekat sudah tayamum itu kalau itu. Tapi umumnya orang di ini ya tergantung sakitnya nggih. Kalau sakitnya seperti saya dulu kan tumor, jadi kemudian masih bisa jalan sebagainya bisa lah. Gitu. Oh, jalan, main bola aja masih bisa. Saat itu disuntik itu enggak ngaruh gitu. Maksudnya biasa aja. Tapi ada yang sakit disuntik lemes ya, kemudian enggak kamar mandi aja berat ya tayamum. Hal itu boleh. Tergantung ya. Ya apalagi kalau sudah sakit terus mendekati sembuh diimpus. Ya itulah. Keuangan Pak. Kalau kita tuh sakit, yang kadang-kadang yang biasa sholat, yang dikangenin adalah tuh keuangan pengen sholat. Pernah gitu nggak Pak? Kangen pengen sholat, sakit nggak bisa sholatnya, nggak bisa ke masjid sholatnya, itu loh kangen, pengen ke masjid, kangen, pengen bisa, masya Allah, gitu loh. Ya, yang sakit berbaring, semoga yang sakit berbaring di rumah sakit sembuh, Allah sembuhkan, Allah ampuni dosa-dosanya. Terakhir, monggo, kalau sudah tidak kita tutup. Alhamdulillah tidak ada. Semoga Allah memudahkan urusan kita, Allah berikan ilmu keberkahan ini pada kita semuanya. Allah memaafkan kesalahan kita. Besok kita masuk pada judul baru, hukum-hukum mandi, masalah mandi besar dan mandi yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.